wa tadhkirun wa dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan penting untuk menyampaikan tadhkir ini, peringatan ini, dan bahwasanya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Qala hafizallah laisa kullu man idda'a as-salafiyyata shadiqun fi da'wah. Ini penting untuk digarisbawahi. Tidaklah setiap orang yang mengklaim mengikuti as-salafiyyah, tidak semua orang yang mengklaim dirinya berjalan di atas manhajus salaf shadiqun fi da'wah, jujur, benar di dalam klaimnya tersebut. Ini memang yang di akhir-akhir ini, di zaman-zaman terakhir ini, banyak kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok yang hakikatnya tidak berjalan di atas manhajus salaf, mengklaim bahwasanya mereka berada di atas manhaj as-salaf, mengklaim bahwasanya mereka adalah salafi. Wa hadza ayyuhal ahibbatu laisa minat tahjir, kalla wallah. Dan ini, wahai ahibbah, wahai orang-orang yang tercinta, bukanlah sebagai bentuk tahjir, menutup-nutupi. Ya, maksudnya penjelasan yang akan beliau sampaikan ini bukan dalam rangka untuk ya menutup-nutupi hakikat perkara yang terjadi. Kalla wallah. Ya, demi Allah tidak. Bal la budda minal bayyinat ala hadhihi ad-da'wah. Akan tapi harus disampaikan penjelasan tentang klaim-klaim ini. Wajib hukumnya bagi orang yang mengetahui untuk menjelaskan kepada umat, kepada kaum muslimin, dan kepada masyarakat secara umum tentang adanya klaim-klaim yang tidak benar ini. Klaim-klaim yang dusta ini. Minal amal bima tadullu alaihi hadhil kalimah. Hadhil kalimatul azimatul syarifah. Min luzumil jaddatis sawiyah. Idh naqra' wa nasma'u man yantasibu ila salafiyah zuran wa buhtanan. Penjelasan yang disampaikan ini sebagai bentuk amal, mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat yang agung ini. Itu kalimat yang agung, kalimat yang mulia ini, yaitu kalimat as-salafiyah, manhajus salaf, min luzumil jadatis sawiyah, sebagai bentuk berjalan konsisten di atas jalan yang lurus, jalan yang sawi, yaitu jalan yang benar dan lurus. Idh naqra' wa nasma', karena kita mendengar, kita membaca dan mendengar orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah zuran wa buhtanan, secara dusta dan buhtan, yaitu terdapat bentuk kedustaan dan penipuan di dalamnya. Wa huwa 'ala an-naqid minha tariqatan wa manhajan usulan wa furu'an. Dalam keadaan orang yang mengklaim berjalan di atas manhajus salaf itu, dia berlawanan, bertentangan dengan dakwah salafiyah, dengan manhajus salaf, baik secara tariqahnya dan manhajnya. Manhajnya sangat bertentangan, kontras, berlawanan dengan manhajus salaf. Begitu juga tariqahnya, metode dia dalam beragama, metode dia dalam berdakwah, metode dia dalam berakidah, bermuamalah, sangat bertentangan dengan manhajus salaf. Tapi dia mengklaim, ini masalahnya, mengklaim bahwasanya saya salafi, padahal hakikatnya manhaj dia, tariqah dia, metode dia dalam beragama, dalam bermanhaj, bertentangan dengan manhajus salaf, baik secara usul maupun furu'. Dalam permasalahan usul dan furu' bertentangan dengan manhajus salaf. Wa minal ajaibi itlaqatu ba'dil affakina jumlatan minal asma'il mudallilah al-musyawwihah lihadzal ismi syarif. Dan termasuk perkara yang sangat mengherankan
adalah penyebutan sebagian orang yang hakikatnya mereka adalah al-affakin, itu orang-orang yang suka menebarkan dusta, atau kalau diistilahkan sekarang penyebar hoax, ya. Orang-orang yang seperti ini, mereka sering menyebut-nyebut sebagian nama, yang mana nama-nama itu adalah menyesatkan dan merusak serta menodai nama yang mulia ini. Itu yang dimaksud adalah dakwah as-salafiyah, manhajus salaf. Mereka rusak nama baik manhajus salaf, mereka nodai dengan menyebutkan sebutan-sebutan atau istilah-istilah yang hakikatnya istilah-istilah ini adalah dusta dan menyesatkan. Apa itu? Misalnya di antara mereka ada yang menyebut di sana bahwasanya salafiyah atau orang-orang salafi itu terkotak-kotak. Orang-orang salafiyun itu juga terpecah-pecah. Di antara mereka ada yang kelompoknya disebut dengan as-salafiyah al-jihadiyah. Ya. Sekali lagi, ini adalah penamaan-penamaan atau istilah-istilah yang hakikatnya ini adalah istilah yang menyesatkan, yang menodai dan merusak citra baik dari dakwah as-salafiyah. Mereka mengatakan bahwasanya salafi itu terkotak-kotak. Ada yang namanya kelompok salafi jihadi, salafiyah jihadiyah. Di sana ada juga kelompok salafi ilmi atau as-salafiyah was-salafiyah al-ilmiyah. Di sana juga ada kelompok salafi yang lain, ya. Kalau salafi jihadiyah itu yang dimaksud adalah kelompok salafi yang mengklaim diri mereka salafi, tapi mereka melakukan amalan-amalan terorisme, melakukan praktek-praktek atau aktivitas kegiatan terorisme, melakukan bom bunuh diri, ya, memberontak kepada penguasa muslim yang sah, suka menyebarkan aib-aib pemerintah di muka umum, di depan khalayak ramai. Ini salafiyah jihadiyah yang kata mereka aktivitasnya terfokus pada aktivitas jihad. Ya, ini sekali lagi adalah penamaan dan istilah yang dusta dan menyesatkan. Di sana juga ada yang disebut dengan as-salafiyah al-ilmiyah menurut mereka. Itu salafi, kelompok salafi yang fokus untuk taklim saja. Taklim dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu halakoh ke halakoh yang lain, mengkaji kitab ini, mengkaji kitab itu, mengadakan daurah-daurah ilmiah. Ini yang mereka sebut sebagai salafi ilmi. Fokusnya pada ilmu dan tarbiyah saja. Ya. Di sana juga kata mereka ada kelompok wal jama'atus salafiyatu lid-da'wati wal qital. Ada jamaah salafiyah, kelompok salafiyah, salafi yang kerjanya adalah berdakwah dan juga berperang. Ya. Naam. Wa halum majarran fin siyaqin khalfa rasmi ahli al-ahwa'i wal bid'ah hadwal quddah bil quddah. Dan penamaan-penamaan yang lain yang mengikuti atau yang mengikut di belakang gambaran dakwah ahlul ahwa wal bid'ah, ya, hadwal quddah bil quddah, sejengkal demi sejengkal. Ya, naam, barakallahu fikum. Jadi yang beliau maksud di sini pengelompokan salafi atau pengkotak-kotakan salafi menjadi beberapa kelompok ini adalah penyebutan atau pengistilahan yang keliru. Ya. Nanti beliau akan menjelaskan mengapa ini semua terjadi. Beliau akan menyebutkan sebab-sebabnya. Ya, setidaknya akan beliau sebutkan 2 sebab di antaranya. Kenapa sebagian orang menyatakan demikian? Mengelompokkan salafi, ada salafi jihadi, ada salafi takfiri, ada salafi tarbiyah, ada salafi ilmi, ada salafi dakwah wal qital dan sebagainya. Yang ini barakallahu fikum menjadikan gambaran dakwah salafiyah itu menjadi buruk.
membuat citra baik dakwah salafiyah menjadi ternoda. Nah, ini tugas kita. Tugas setiap sunni salafi, ahlu sunnah wal jamaah untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya pengistilahan ini adalah hal yang keliru. Mengkotak-kotakan salafi menjadi beberapa kelompok, ini adalah keliru. Karena hakikatnya manhajus salaf itu satu. Ya, prinsip-prinsip manhajus salaf itu adalah satu kesatuan yang kalau bisa atau boleh disebut sebagai satu kesatuan yang holistik. Yang tidak bisa ya satu kelompok melakukan atau mengamalkan beberapa prinsip dari manhajus salaf. Ya, tidak mengerjakan prinsip manhajus salaf yang lain. Kelompok yang kedua mengerjakan sebagian prinsip manhajus salaf dan menyampingkan prinsip dari manhajus salaf yang lain. Tidak bisa yang seperti itu dilakukan. Bahkan yang disebut sebagai salafi adalah yang menjalankan semua prinsip manhajus salaf. Barang siapa yang meninggalkan satu saja dari prinsip manhajus salaf, maka dia tidak bisa disebut sebagai salafi. Walaupun bajunya sama, walaupun syiar secara zahirnya sama, ciri-ciri zahirnya sama, berjenggot, berjubah, ya, berpakaian di atas mata kaki, para wanitanya bercadar, ya, mengkaji kitab-kitab akidah dan tauhid, kitab yang dikaji sama loh, ya, kitab tauhid misalnya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka juga mengkaji kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan sebagainya, ya. Tapi ketika seseorang atau suatu kelompok menyelisih satu prinsip saja dari manhajus salaf, maka dia tidak boleh lagi disebut sebagai salafi. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam kitab beliau yang masyhur, yang alhamdulillah sudah pernah kita bahas. Itu kitab atau risalah beliau yang berjudul Ushulus Sunnah. Di dalam kitab Ushulus Sunnah itu beliau menyebutkan prinsip-prinsip sunnah. Yang kata beliau menyebutkan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Beliau jelas di situ menyebutkan, dan di antara sunnah yang lazimah, prinsip sunnah yang harus dilakukan dan wajib untuk diterapkan, dan barang siapa yang meninggalkan satu bagian saja darinya, tidak mau menerimanya, tidak beriman dengannya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah, bukan termasuk salafi. Barang siapa yang meninggalkan dan tidak mengerjakan satu prinsip saja dari prinsip-prinsip sunnah. Ya, jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sunnah atau salafiyah, manhajus salaf adalah satu kesatuan yang utuh, yang tergabung padanya prinsip-prinsip sunnah. Tidak boleh ditinggalkan satu saja prinsip tersebut. Ya, jika ada satu kelompok atau seseorang meninggalkan satu prinsip saja dari prinsip sunnah, walaupun dia mengerjakan semua prinsip yang lain, maka dia bukan ahlus sunnah, dia bukan salafi. Sehingga orang yang telah mempelajari sunnah, mempelajari dakwah salafiyah, manhajus salaf, tidak akan bingung menghadapi fenomena banyaknya kelompok yang mengklaim sebagai salafi, mengklaim berjalan di atas manhajus salaf. Ya, maka kita lihat kelompok dan orang yang mengklaim sebagai salafi tersebut, kita lihat apakah dia mengerjakan semua prinsip sunnah atau dia menyelisihi prinsip sunnah walaupun satu saja. Ya, sebagai contoh misalnya kelompok As-Sururiyah yang para pengikutnya disebut sebagai Sururiyun, Halabiyun, ya, di negeri ini misalnya. Banyak masyarakat kaum muslimin yang tidak bisa membedakan, belum bisa membedakan antara mereka dengan Salafiyun, karena dianggap sama, pakaiannya sama, ya, sama-sama berjenggot, sama-sama berjubah, wanitanya sama-sama bercadar, ya. Kitab-kitab yang dikaji juga sebagian besarnya sama. Tapi kenapa mereka tidak bisa disebut sebagai salafiyun? Hakikatnya mereka adalah sururiyun, halabiyun, karena mereka menyelisihi prinsip-prinsip sunnah di dalam mereka berdakwah. Di antaranya
Di antara prinsip sunnah yang mereka langgar dan mereka tinggalkan adalah tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Prinsip sunnah disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam risalahnya Ushulus Sunnah di awal-awal kitab. Ya, beliau menyebutkan di antara prinsip sunnah adalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan al-khusumat, perdebatan, berbantah-bantahan, dan juga meninggalkan duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Meninggalkan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu dari kalangan ahlul bidah. Maka kita lihat bagaimana tokoh-tokoh sururiyin di negeri ini. Sebut saja misalnya Firanda, atau Arifin Badri, atau Syafiq, Basalamah, atau Abu Qatadah, atau siapa yang lain. Ya. Kita lihat bagaimana sepak terjang mereka dalam dakwah yang mereka jalankan. Ya, Firanda terkenal dekat dengan tokoh-tokoh hizbiyun, tokoh-tokoh ahlul bidah, dekat dengan tokoh HTI yang sudah dilarang di negeri kita ini, ya. Dekat dengan tokoh jamaah tabligh, dekat dengan tokoh ikhwanul muslimin. Begitu juga, ya, tokoh-tokoh sururiyin yang lain, Abu Qatadah misalnya, Arifin Badri, duduk bermajelis, ya, bekerja sama dalam dakwah dengan tokoh-tokoh hizbiyun, ya, misalnya tokoh-tokoh dari MMI, ya, kelompok yang berjalan di atas thariqah khawarij, dan kelompok hizbi yang lain. Nah, ini berarti satu saja ini, ya, kita mengetahui hakikat ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya mereka bukan ahlus sunnah. Tidak benar jika mereka mengklaim diri mereka sebagai salafi. Ini adalah klaim yang dusta dan dipenuhi dengan penipuan. Barakallahu fikum. Belum lagi penyelisihan-penyelisihan yang lain yang sangat banyak mereka lakukan. Qala hafidhahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la taghtarra biqauli man yaqul al-mar'u ma'a man ahabbah. Wahai anak Adam, janganlah engkau tertipu dengan ucapan seorang yang mengatakan al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Disebutkan oleh muallif dalam ta'liq, hadza juz'un min haditsin muttafaqin alaih. Ini adalah bagian dari sebuah hadis yang muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Lakin ba'dun nas yahtajju bihi wa huwa mukhalifun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi bal wa i'tiqadihi. Sebagian orang sebagian orang berhujjah dengan hadis ini, al-mar'u ma'a man ahabba, dalam keadaan dia menyelisihi Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku mengikuti Rasulullah, tapi dia menyelisih Rasulullah baik dalam ucapan-ucapannya, amalan-amalannya, dan bahkan akidah-akidahnya. In fatashta, jika engkau meneliti dengan benar orang tersebut. Hadza huwa muradul Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Inilah yang dimaksud atau yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Bahwasanya pengakuan mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu tidak cukup. Hanya sekedar klaim, itu tidak cukup. Tapi harus dibuktikan dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan akidah yang ada pada dirinya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la taghtarru biqauli man yaqul al-mar'u ma'a man ahabbah. Jangan engkau tertipu dengan seorang yang mengatakan bahwasanya al-mar'u ma'a man ahabbah. Inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum walan talhaq bil abrar hatta tattabi'a atharahum. Karena sungguhnya barang siapa yang mencintai suatu kaum, barang siapa yang mencintai suatu kaum, pasti dia akan mengikuti jejaknya. Ya. Jadi kalau yang ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat tadi, tapi tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat, maka dia hanya sekedar klaim yang dusta dan menipu.
Kalau dia benar dan jujur mencintai Rasulullah dan para sahabat, pasti dia berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat, mengikuti jejak mereka. Walan talhaq bil abrar hatta tattabi'a atharahum. Dan tidak mungkin engkau bisa berjalan atau dikumpulkan bersama al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sampai engkau benar-benar mengikuti jejak mereka. Wa ta'khudha bihadihim, dan engkau mengambil, mengikuti hidayah, petunjuk mereka. Wa taqtadiya bisunnatihim, dan engkau meneladani sunnah mereka. Meneladani cara beragama mereka, jalan mereka. Wa tusbiha, wa tumsiya, wa anta ala minhajihim. Setiap pagi dan petang, engkau berjalan di atas jalan mereka. Harisan ala an takuna minhum. Engkau sangat bersemangat untuk bersama mereka, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun akidah. Fatasluka sabilahum, maka engkau akan menempuh jalan mereka. Wa ta'khudha tariqahum, dan engkau akan menempuh, mengikuti jalan mereka. Wa in kunta muqassiran fil amal, walaupun engkau muqassir, tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Mereka sangat bersemangat dalam beramal, amalan ibadah, amalan soleh. Mungkin kita malas-malasan, mungkin kita tidak memiliki semangat seperti semangat mereka. Fa inna milakal amri an takuna ala istiqamatin. Karena sungguhnya yang terpenting adalah engkau istiqamah di atas jalan mereka, di atas metode beragama yang mereka terapkan. Sebagian permisalan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang terpenting kita berjalan di atas jalannya salaf, di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat, walaupun kita tidak bisa beramal dengan amalan soleh sebanyak yang mereka kerjakan. Nah, barakallahu fikum.